Pertanyaan gender bukanlah tema utama dalam tulisan-tulisan utama para pelopor sosiologi modern. Menurut Durkheim, perempuan lebih bersifat intrinsik, alamiah, dan kurang tersosialisasi dibandingkan laki-laki, yang menjelaskan perbedaan identitas, preferensi, dan kecenderungan di antara kedua jenis kelamin. Karl Marx, di sisi lain, memandang perbedaan gender sebagai hasil dari mekanisme masyarakat yang menciptakan pembagian kelas sosial berdasarkan gender. Ia percaya bahwa dikotomi semacam itu tidak ada di masa lalu. Peran perempuan dalam politik dapat ditingkatkan dengan penerapan kebijakan yang tepat yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan. Dibutuhkan kesadaran akan isu-isu perempuan untuk menganalisis rekomendasi kebijakan pemerintah secara keseluruhan dalam rangka memotivasi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Menurut Artina, mengatakan bahwa untuk mendorong peningkatan dalam partisipasi politik, perempuan perlu pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang tepat. Banyak argumen yang menjelaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu serta keterwakilan di dalam politik, tetapi kondisi empiris juga menunjukkan banyak faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan. Dukungan dari lingkungan juga akan mempengaruhi keterlibatan politik perempuan selain peraturan pemerintah yang menjamin keterwakilan mereka di dunia politik. Menurut Artina, dari halaman 66 sampai halaman 70 mengatakan bahwa selain adanya dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR, juga harus didorong dengan upaya peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan umum. Adapun upaya yang harus dilakukan adalah pertama, harus dimulai pendidikan dari keluarga, bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan politik dalam lingkungan non-formal ini juga harus diterapkan, seperti adanya keterlibatan keluarga dalam mendorong anggota keluarganya untuk mau diajak berbicara politik dan berdiskusi dengan tema-tema politik yang ada di tengah masyarakat. Keluarga sebagai media atau sarana paling awal ketika seorang perempuan masuk ke dalam dunia politik, dan keluarga juga yang paling pertama menerima atau sebagai wadah untuk kaum perempuan membicarakan persoalan politik setelah berkecimpung di dalam masyarakat. Ketertarikan perempuan akan politik juga memacu ketertarikan bergabung dalam kontestasi pemilihan umum yang mendorong semakin banyaknya peluang perempuan yang akan duduk di parlemen. Kedua, anak perempuan yang mengikuti pendidikan politik dasar sejak di sekolah menengah sampai universitas didorong untuk aktif mengikuti organisasi seperti OSIS, BEM, dan organisasi ekstra universitas seperti HMI, GMNI, organisasi pemuda seperti KNPI, dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Maka berarti secara sadar, kaum perempuan telah mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Sekarang ini, perempuan yang banyak berkiprah di dunia politik adalah mereka yang sejak menjadi pelajar dan mahasiswa telah aktif di berbagai organisasi pelajar dan organisasi kemahasiswaan. Ketiga, melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpanggil untuk berpartisipasi dalam kancah politik, memberikan penyadaran akan pemenuhan hak yang adil bagi kaum perempuan dalam setiap keputusan-keputusan politik, sehingga mendorong partisipasi perempuan masuk ke dalam dunia politik dengan tujuan agar dalam pengambilan keputusan politik perempuan mempunyai andil di dalamnya untuk memperjuangkan kaumnya. Keempat, mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk terpanggil dan tertantang memasuki dunia politik melalui kurikulum pendidikan yang berbasis pada pengenalan politik sejak dini. Cara ini akan memberi dampak pada masa depan yang semakin banyak perempuan berkiprah dan berpartisipasi di kancah politik. Kelima, memberi pencerahan, penyadaran dan dorongan kepada kaum perempuan supaya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, pemilih, menjadi calon legislatif, calon gubernur atau wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, bupati atau wakil bupati, dan lain sebagainya. Upaya-upaya dalam meningkatkan keterwakilan juga harus didorong agar keterpilihan atau keterwakilan perempuan mencapai 30% dalam kursi parlemen. Suara perempuan dalam lembaga legislatif akan diperhitungkan sebagai aspirasi mewakili kaum perempuan di seluruh Indonesia.
Keterbatasan perempuan dalam mencalonkan diri menjadi anggota legislatif yakni karena keterbatasan modal kampanye dan latar belakang sosial yang kurang mendukung. Faktor inilah yang biasanya menjadi penghambat bagi perempuan dalam bursa pemilihan anggota legislatif. Semangat tinggi saja tidak cukup, namun harus dibarengi juga dengan modal dan dukungan berbagai kalangan yang cukup. Di samping itu, pengetahuan yang cukup mengenai perpolitikan juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan mereka mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Peluang perempuan dalam era reformasi terbuka luas, tidak hanya berpartisipasi dalam politik saja, namun dapat menjadi elit politik. Tidak hanya ikut dalam pemilihan umum, namun dapat menjadi pemain dalam keikutsertaannya di pemerintahan. Terbukanya harapan dan peluang bagi perempuan terbuka untuk ikut memajukan kecerdasan bangsa, ikut membangun Indonesia. Sudah sepantasnya kaum perempuan ini mendapatkan tempat yang proporsional mengingat jumlah perempuan di Indonesia sebanding dengan jumlah laki-laki. Penetapan kuota jumlah perempuan sebesar 30% dalam keterwakilan di pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat. Berlakunya undang-undang ini memberikan peluang yang cukup besar bagi perempuan dalam menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah